Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Muhammad Hussein dengan NPM 54 kelas TI A22 akan menerangkan tentang tugas saya mengenai peran etika dalam pengembangan teknologi. Presentasi ini akan mengupas peran krusial etika dalam membentuk masa depan teknologi. Kita akan mengeksplorasi tantangan, kerangka kerja, dan bagaimana etika memandu inovasi. Tantangan etis dalam era digital yaitu mempunyai 3 poin. Yang pertama, privasi data. Privasi data melindungi informasi pribadi di tengah pengumpulan data masif menjadi sangat penting. Penggunaan yang tidak bertanggung jawab merusak kepercayaan. Yang kedua yaitu bias algoritma. Algoritma dapat mereplikasi bias sosial. Hal ini menyebabkan diskriminasi dalam keputusan penting seperti perekrutan atau pinjaman. Poin yang ketiga yaitu dampak sosial AI. Otomatisasi AI mempengaruhi lapangan kerja dan keahlian manusia. Pertimbangan etis diperlukan untuk transisi yang adil. Seterusnya yaitu kerangka kerja etika yang relevan. Di sini juga mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu utilitarianisme. Fokus pada hasil yang memaksimalkan kebahagiaan terbanyak, mengutamakan manfaat terbesar bagi masyarakat. Yang kedua yaitu deontologi, yaitu menekankan tugas dan aturan moral. Tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan prinsip, bukan konsekuensi. Yang ketiga yaitu etika kebijakan, yaitu berpusat pada karakter pengembang membangun teknologi dengan nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab. Seterusnya yaitu privasi dan keamanan data. Privasi data adalah hak fundamental. Pengembangan harus memprioritaskan keamanan siber dan transaksi data. Enkripsi ujung ke ujung, melindungi komunikasi dari intersepsi pihak ketiga, memastikan data tetap pribadi. B. Anonimisasi data, menghilangkan identifikasi pribadi dari kumpulan data. Ini menjaga privasi individu. C. Transportasi kebijakan, menginformasikan pengguna tentang cara data mereka dikumpulkan dan digunakan. Ini membangun kepercayaan. Seterusnya yaitu mencegah bias dalam AI. Bias dalam AI dapat timbul dari data pelatihan. Penting untuk memastikan keadilan dan representasi yang setara. Audit data pelatihan, mengevaluasi dataset untuk bias yang ada, menghilangkan data yang tidak representatif. Pengujian keadilan, menguji sistem AI di berbagai demografi, memastikan hasil yang adil bagi semua. Algoritma transparan, membuat algoritma lebih mudah dipahami. Ini memungkinkan identifikasi sumber bias. Selanjutnya yaitu dampak sosial otomatisasi. Otomatisasi membawa efisiensi, namun juga kekhawatiran etis. Kita harus mengelola transisi ini dengan baik. Pelatihan ulang tenaga kerja, mengembangkan program untuk keterampilan baru. Ini membantu pekerja beradaptasi. B. Jaringan pengaman sosial, memastikan dukungan bagi mereka yang terdampak
Ini mencakup asuransi pengangguran. Terusnya yaitu regulasi yang bijaksana, membentuk kebijakan yang mendorong inovasi etis. Ini mencegah dampak negatif yang luas. Terusnya yaitu pendidikan etika untuk inovator. Membangun kesadaran etis sejak dini sangat penting. Pendidikan etika harus diintegrasikan dalam kurikulum teknologi. 1. Kurikulum inklusif memasukkan dilema etis dan kasus nyata, mengajarkan pemikiran kritis. Kedua yaitu kolaborasi interdisipliner, mendorong dialog antara teknologi dan humaniora. Ini memperkaya perspektif. Yang ketiga yaitu pengembangan profesional, pelatihan etika berkelanjutan bagi praktisi. Ini memastikan relevansi dalam perubahan cepat. Terusnya yaitu kesimpulan dan langkah berikutnya. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu ketika bukan hambatan melainkan pilar inovasi. Mari kita bangun masa depan teknologi yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya yaitu mari kita membangun masa dan dapat masa dengan menggunakan teknologi yang bertanggung jawab itu, melainkan pilar inovasi. Cuma itu yang dapat saya presentasikan mengenai tugas UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.